Shalom Oma dan Opa. Wow, kita sudah ada di awal tahun 2024. Wah, kita bersyukur banget ya. Tuhan Yesus baik buat Oma dan Opa, buat kita semua. Kalau kita boleh ada di awal tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Dan kita percaya sepanjang tahun ini kita akan terus diurapi Tuhan. Oma Opa diberikan panjang umur, kesehatan yang sempurna, dan kita terus boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin Oma dan Opa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancanganmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita mau katakan kita Oma dan Opa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita mulai sembah Dia, sembah Yesus. Terima ku bersyukur, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur pertolongan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah henti. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Jesus, oh Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Kami bersyukur, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Tuhan. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. berikan tepuk tangan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. berikan sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Om apa siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia adalah Allah yang luar biasa. Kalau tahun lalu Tuhan pelihara kita dengan keadaan yang lebih baik, kita percaya di tahun 2024 Tuhan Yesus akan pelihara kita semakin baik, semakin dahsyat. Yang siap memuji Tuhan, boleh berikan lagi tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Mana tangannya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan lagi yang luar biasa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. ayo jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. berikan tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik. Jika Tuhan Yesus memberkati kita di tahun 2023, maka Tuhan yang sama yang memberkati oma, opa, bapak, ibu, saudara semua di tahun 2024. Yang siap terima berkat, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati angkat tangan tinggi, katakan haleluya. Yuk sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tuhan Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena
Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Tengok kiri kanan, berkati mereka. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna. Sekali lagi, mari katakan di atas kepala kita. Aku diberkati Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang terus melimpahkan berkat-Nya bagi kami di sepanjang waktu, di sepanjang tahun ya Tuhan. Sebab sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan oma opa di rumah-rumah. Ya Rabasyata Karalabasyanda ya Ralabara. Urapaya Shanda ya Nama. Yoralabaya se. Oh ya Rabashe. Haleluya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Angkat tanganmu, angkat imanmu, kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Dengan mengangkat tangan kami nyatakan, Engkau Allahku yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Biar musik memuji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Ora pasyana ya ralabasyande. Berfirmanlah bagi kami, ya Allah kami yang besar, tuntun kami
menghadapi tahun yang baru ini. Ya Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Setiap perkataan firman yang dilepaskan memberikan kekuatan bagi kami, memberi pengharapan baru atas kami, menghadapi di waktu-waktu ke depan Tuhan. Kami siapkan hati kami katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku, hanya Yesus, hanya Yesus yang layak ku aku. Hanya Tuhan Yesus, hanya Yesus yang layak ku agungkan. Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu.
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat, yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat, hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya, dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang, dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar
karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasmu. Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran. Demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya.
Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau tegur, Engkau hajar kalau kami salah, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, dosa yang Tuhan ingatkan, kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati sepanjang tahun 2024. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Abah, terima kasih. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, dengan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Makasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Makasih. Makasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oma Opa, kita merasa diberkati oleh doa, pujian, penyembahan di awal tahun ini. Dan kita percaya semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Oma Opa terus akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Oma Opa silakan menikmati untuk minggu-minggu selanjutnya. Setiap ibadah UMAS tetap ditayangkan baik onsite maupun online. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Mari Oma Opa, kita sudah menyelesaikan ibadah ini, kita sudah terima kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita satu hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh menikmati tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di awal bahkan sampai akhir tahun ke depan Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas kami, penyertaan-Mu luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Saat ini kami berdoa buat gembala sidang kami, gembala pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama istri dan keluarga. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan pakai terus ya Tuhan dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Kiki Haryadi ya Tuhan bersama istri terkasih Bu Mervina ya Tuhan, serta anak cucu mantu Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam perkenanan Tuhan. Teristimewa Pak Kiki yang dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk membawa satu Tuhan kegerakan Tuhan atas rayon 1D Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk gembala
Umas di tempat ini Tuhan, untuk Ibu Pendeta Hana ya Tuhan. Orapataka nama shikara lapaya ralapa. Kami terus mendukung hamba-Mu ya Tuhan. Dalam doa-doa kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan panggilan hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan lebih lagi urapi lebih lagi ya Tuhan. Tuntun hamba-Mu membawa umas ya Tuhan di rayon 1D. Bergerak dalam rencana Tuhan. Bergerak dalam dimensinya Tuhan. Ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan di tahun-tahun ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangga hamba-Mu, suami, anak-anak, dan keluarga besar dalam berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Bahkan berkati Tuhan setiap oma, opa, bapak, ibu, saudara yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan semuanya Tuhan. Ada berkat, ada kasih, bahkan ada anugerah yang luar biasa yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Dan kami saat ini berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami katakan shalom bagimu Indonesia, damailah Indonesiaku, sejahtera bangsaku. Dan kami secara khusus berdoa Tuhan untuk pemilu di tahun 2024. Kami percaya Tuhan semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan akan memilih pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu pemimpin yang demokratis, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang toleran ya Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pemimpin yang mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap proses pemilu kami katakan semua dalam kendali Tuhan, maka semuanya aman, semuanya damai ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.